Hai semua, kali ini saya akan membuat tumis sambal telur. Ini bisa jadi ide masakan kalian untuk sehari-hari, karena rasanya yang enak dan bikinnya juga gampang. Kalau mau tahu apa aja bahannya dan gimana cara bikinnya, simak terus videonya sampai habis. Pertama kita siapkan bahan-bahan untuk membuat tumis sambalnya. Saya pakai 6 siung bawang merah, 8 cabai merah besar yang sudah dipotong-potong, 1 bungkus terasi instan, tapi jika tidak suka tidak usah pakai, 4 siung bawang putih, setengah siung bawang bombay yang sudah dipotong-potong, 5 cabai merah keriting, 5 cabai rawit merah atau sesuaikan dengan selera pedas masing-masing, dan 1 buah tomat yang sudah dipotong-potong. Lalu saya haluskan semua bahan tadi memakai blender. Kemudian sisihkan dulu. Selanjutnya panaskan minyak sayur agak banyak di wajan. Masukkan 6 butir telur rebus satu persatu. Goreng hingga permukaannya kecoklatan. Balik-balikkan telur agar matang merata. Angkat dan tiriskan. Kemudian panaskan minyak sayur secukupnya di wajan. Masukkan bumbu halus sambal. Aduk dan tumis hingga matang dan tidak langu. Tambahkan 2 sendok makan gula merah sisir, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok makan saus tiram. Aduk hingga tercampur rata. Masukkan telur bulat goreng. Aduk hingga semua telur tertutup sambal dan bumbu meresap. Angkat dan sajikan. Jangan lupa siapkan nasi hangat yang banyak, karena tumis sambal telur ini rasanya enak banget. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Hai semua, kali ini saya akan membuat urap sayur. Ini bisa jadi inspirasi masakan kalian untuk sehari-hari, karena rasanya yang enak dan bikinnya juga gampang. Kalau mau tahu apa aja bahannya dan gimana cara membuatnya, silahkan simak videonya sampai habis. Pertama, kita siapkan bahan-bahan sayurannya sesuai selera saja ya. Di sini saya pakai 1 ikat kangkung yang diambil daunnya saja, segenggam tauge yang sudah dibersihkan, 1 buah wortel yang sudah dipotong memanjang, 5 kacang panjang yang sudah dipotong-potong. Kemudian untuk bahan sambal urapnya saya pakai 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 5 cabai merah besar, 6 cabai rawit merah atau sesuai selera, 2 lembar daun salam, 1 bungkus terasi, dan 3 cm kencur. Lalu saya akan haluskan semua bahan tadi kecuali daun salam, dan sisihkan dulu. Selanjutnya didihkan air di panci, masukkan setengah sendok teh garam dan aduk rata. Masukkan wortel dan buncis. Rebus hingga matang tapi tidak sampai layu. Angkat dan tiriskan. Masukkan tauge, rebus sebentar saja.
Angkat dan tiriskan. Masukkan kangkung, rebus hingga layu tapi warnanya masih hijau. Angkat dan tiriskan. Kemudian panaskan secukupnya minyak sayur di wajan. Masukkan bumbu halus sambal. Aduk dan tumis hingga matang dan tidak langu. Masukkan 2 lembar daun salam. Tumis hingga harum. Masukkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk dan 1 sendok makan gula merah sisir. Aduk hingga tercampur rata. Masukkan setengah buah kelapa parut. Aduk hingga tercampur rata dan bumbu mengering. Ini tujuannya agar nanti urapnya tidak cepat basi. Masukkan sayuran yang sudah direbus. Aduk dan masak hingga semua bahan tercampur rata. Angkat dan sajikan. Siapkan nasi hangat yang banyak ya, karena urap sayur ini rasanya sangat lezat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Hai semua, kali ini saya akan membuat ikan goreng cabai hijau. Ini bisa jadi ide masakan kalian untuk sehari-hari. Karena rasanya yang enak dan bikinnya juga gampang. Kalau mau tahu apa aja bahannya dan gimana cara bikinnya, simak terus videonya sampai habis. Pertama, kita siapkan 500 gram ikan yang sudah dipotong sesuai selera dan dicuci bersih. Di sini saya memakai ikan patin, tapi jika kalian tidak suka silahkan pakai jenis ikan lain sesuai selera. Tambahkan air perasan lemon atau jeruk nipis. Saya memakai setengah buah lemon berukuran sedang. Tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu aduk hingga rata dan diamkan minimal 10 menit hingga bumbu meresap. Selanjutnya kita siapkan bumbu cabai hijaunya. Ada 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 10 cabai hijau keriting atau sesuaikan dengan selera pedas masing-masing, 5 cabai hijau besar, dan 3 lembar daun jeruk. Lalu saya masukkan semua bahan tadi ke dalam gelas blender kecuali daun jeruk.
Lalu tambahkan air atau minyak sayur secukupnya untuk memudahkan proses memblender. Kemudian haluskan dan sisihkan dulu. Selanjutnya panaskan minyak sayur yang banyak dalam wajan. Masukkan potongan ikan dan goreng hingga matang. Untuk tingkat kematangan ikannya silahkan sesuaikan dengan selera masing-masing. Lalu angkat dan tiriskan. Kemudian panaskan 3 sendok makan minyak sayur di wajan, tuang bumbu halus cabai hijau, aduk-aduk dan tumis hingga bumbu matang dan tidak langu. Masukkan daun jeruk dan sobek agar aromanya lebih keluar. Tumis hingga layu. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh gula pasir. Lalu aduk hingga rata. Tuang 100 ml air. Aduk kembali hingga rata. Masukkan ikan yang sudah digoreng. Ratakan ke seluruh permukaan wajan dan masak hingga bumbu meresap dan tercampur rata. Lalu angkat dan sajikan. Ikan goreng cabai hijau ini cocok banget dijadikan menu sehari-hari. Ikannya lembut dan bumbunya meresap sampai ke dalam. Jangan lupa siapkan nasi hangatnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Hai semua, kali ini saya akan membuat sambal goreng tahu buncis. Ini bisa jadi ide masakan kalian untuk sehari-hari, karena rasanya yang enak dan bikinnya juga gampang. Kalau mau tahu apa aja bahannya dan gimana cara bikinnya, simak terus videonya sampai habis. Pertama, kita siapkan bahan untuk sambalnya. Di sini saya pakai 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 6 cabai merah besar yang sudah dipotong-potong, 1 buah tomat yang sudah dipotong-potong juga, 9 cabai rawit merah atau sesuaikan dengan selera pedas masing-masing, dan 2 lembar daun salam. Lalu saya masukkan semua bahan tadi ke dalam gelas blender kecuali daun salam. Atau kalau mau dihaluskan pakai chopper atau cobek juga silahkan. Tambahkan 5 sendok makan minyak sayur untuk memudahkan proses memblender. Kemudian kita haluskan dan sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan 200 gram buncis. Ini buncisnya sudah saya buang bagian ujungnya dan sudah saya cuci bersih. Lalu saya potong-potong menyerong seukuran sekitar 3 cm. Dan sisihkan dulu. Kemudian siapkan 1 tahu putih kotak besar, atau kalau mau pakai tahu jenis lain juga silahkan. Lalu potong-potong kecil sesuai selera.
Panaskan minyak sayur yang agak banyak di wajan. Jika sudah benar-benar panas, masukkan potongan tahu. Ratakan tahu ke seluruh permukaan wajan dan goreng hingga matang dan warnanya kecoklatan. Balik-balikkan tahu agar matang merata. Angkat dan tiriskan. Selanjutnya tuang bumbu halus ke dalam wajan. Tumis hingga matang dan tidak langu. Masukkan 2 lembar daun salam. Tumis hingga harum. Masukkan potongan buncis. Aduk hingga rata. Tuang 100 ml air. Aduk kembali hingga rata dan tumis hingga buncis lunak. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok makan gula merah sisir, dan 1 sendok teh kecap manis. Lalu aduk hingga tercampur rata. Masukkan tahu goreng. Aduk kembali hingga semua bahan tercampur sambal. Angkat dan sajikan. Sambal goreng tahu buncis ini bahannya sederhana tapi rasanya enak banget. Cocok banget dijadikan menu sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Hai semua, kali ini saya akan membuat pesmol telur ceplok. Ini bisa jadi ide masakan kalian untuk sehari-hari. Karena rasanya yang enak dan bikinnya juga gampang. Kalau mau tahu apa aja bahannya dan gimana cara bikinnya, simak terus videonya sampai habis. Pertama, kita siapkan bumbu halusnya. Saya pakai 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 cm jahe, 6 butir kemiri yang sudah disangrai, 3 cm kunyit yang sudah dibakar, dan tambahkan minyak sayur secukupnya untuk memudahkan proses memblender. Lalu haluskan dan sisihkan dulu. Selanjutnya tuang minyak sayur secukupnya di wajan. Masukkan bumbu halus. Aduk dan tumis hingga bumbu matang dan tidak langu. Masukkan 1 batang serai yang sudah digeprek, 2 cm lengkuas yang sudah digeprek juga, 2 lembar daun salam, dan 3 lembar daun jeruk. Sobek agar aromanya lebih keluar.
Aduk dan tumis hingga dedaunan harum dan layu. Masukkan 100 ml air, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh merica bubuk, 2 sendok teh gula pasir, dan 1 sendok makan air jeruk nipis atau lemon. Aduk rata dan masak hingga air menyusut. Masukkan 10 cabai rawit merah dan 10 cabai rawit hijau, atau sesuaikan dengan selera pedas masing-masing. Aduk hingga layu. Masukkan 6 butir telur yang sudah diceplok. Aduk dan balik-balikan telur ceplok dan masak hingga bumbu meresap dan tercampur rata. Angkat dan sajikan. Pesmol telur ceplok ini rasanya nggak kalah sama pesmol ikan mas. Beneran enak banget dan lebih ekonomis juga. Cocok banget dijadikan menu sehari-hari. Jangan lupa siapkan nasi hangatnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba! Hai semua, kali ini saya akan membuat terong raos. Ini bisa jadi ide masakan kalian untuk sehari-hari. Karena rasanya yang enak dan bikinnya juga gampang. Kalau mau tahu apa aja bahannya dan gimana cara bikinnya, simak terus videonya sampai habis. Pertama, kita siapkan bumbu irisnya. Saya memakai 2 cabai merah besar, lalu saya potong-potong menyerong. Lima cabai rawit merah atau sesuaikan dengan selera pedas masing-masing. Saya potong-potong kecil. Lima lembar daun jeruk. Buang bagian tulang tengahnya, lalu iris tipis-tipis. Satu batang serai, pakai bagian putihnya saja, lalu saya belah bagian pangkalnya, atau kalau mau digeprek juga silahkan. Sisihkan dulu, dan selanjutnya kita siapkan bumbu halusnya. Saya pakai 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, setengah siung bawang bombay, 1 bungkus terasi, tapi jika tidak suka silahkan skip aja. Minyak sayur secukupnya. Kemudian haluskan dan sisihkan dulu. Kemudian siapkan 10 sendok makan tepung bumbu di dalam wadah. Tuang 150 ml air dingin atau air es. Tuang airnya secara bertahap ya, sampai mendapat kekentalan yang diinginkan.
tuang kembali sisa airnya. Lalu aduk hingga adonan tepung seperti bubur. Jangan sampai adonan terlalu encer agar bisa menempel dengan baik pada terong. Nah, kira-kira konsistensi adonannya seperti ini sudah cukup. Siapkan 2 buah terong ungu ukuran sedang. Ini terongnya sudah saya cuci bersih dan sudah saya buang bagian tangkai hijaunya. Lalu terongnya saya potong-potong tipis menyerong. Masukkan potongan terong ke dalam adonan tepung basah. Aduk rata hingga semua potongan terong tertutup adonan tepung basah. Masukkan terong satu persatu ke dalam minyak panas yang agak banyak. Goreng dengan api sedang hingga crispy dan warnanya coklat keemasan. Balikkan terong agar matang merata dan pisahkan terong yang saling menempel. Angkat, tiriskan, dan sisihkan dulu. Selanjutnya tuang minyak sayur secukupnya di wajan. Masukkan bumbu halus. Aduk dan tumis hingga matang dan tidak langu. Masukkan serai dan potongan daun jeruk. Aduk dan tumis hingga harum dan layu. Masukkan potongan cabai merah dan cabai rawit. Aduk dan tumis hingga layu. Tuang 75 ml air, aduk dan masak hingga air menyusut. Masukkan 3 sendok makan kecap manis. Dua sendok makan saus tiram, dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Aduk dan masak hingga bumbu mengental. Masukkan terong yang sudah digoreng. Aduk hingga bumbu meresap dan tercampur rata. Angkat dan sajikan. Jangan lupa siapkan nasi hangat yang banyak, karena terong raos ini rasanya nikmat banget. Terongnya crispy di luar dan lembut di dalam. Ditambah bumbunya yang pedas manis dan gurih dengan rasa terasi, bikin pengen nambah nasi terus.
Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Hai semua, kali ini saya akan membuat udang saus asam manis. Ini bisa jadi ide masakan kalian untuk sehari-hari, karena rasanya yang enak dan bikinnya juga gampang. Kalau mau tahu apa aja bahannya dan gimana cara bikinnya, simak terus videonya sampai habis. Pertama, siapkan 500 gram udang. Ini udangnya sudah saya buang bagian kepala dan kakinya, dan sudah dicuci bersih. Tambahkan setengah sendok teh garam, dan setengah buah air perasan jeruk nipis atau lemon. Aduk hingga tercampur rata, dan diamkan selama 10 menit, kemudian cuci bersih lagi dan tiriskan. Selanjutnya siapkan 3 siung bawang putih, lalu saya geprek dan cincang kasar. Setengah buah bawang bombay, saya potong-potong agak besar dan pisahkan per lembarnya. Setengah buah paprika merah, saya potong-potong besar. Setengah buah paprika hijau, saya potong-potong besar juga. Jika tidak ada paprika, bisa memakai cabai merah dan cabai hijau besar. Lalu sisihkan dulu. Kemudian siapkan mangkuk untuk mencampur bahan saus asam manisnya. Masukkan 3 sendok makan saus tomat, 2 sendok makan saus sambal, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh kecap manis, 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok makan air jeruk nipis atau lemon, 2 sendok makan gula palem bubuk atau gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh maizena, dan 100 ml air. Aduk-aduk hingga semua bahan larut dan tercampur rata. Lalu sisihkan dulu. Selanjutnya panaskan minyak sayur agak banyak di wajan. Masukkan udang dan goreng hingga berubah warna dan matang. Menggorengnya sebentar saja ya, tidak perlu sampai kering agar nanti daging udangnya tidak keras. Aduk dan balik-balikan udang agar matang merata. Angkat dan tiriskan. Panaskan minyak sayur secukupnya di wajan. Masukkan bawang putih cincang dan tumis hingga harum. Masukkan potongan bawang bombay dan tumis hingga layu. Tuangkan larutan saus. Aduk dan masak hingga saus mendidih dan mengental.
Masukkan udang yang sudah digoreng. Aduk hingga bumbu meresap dan tercampur rata. Masukkan potongan paprika dan potongan daun bawang jika suka. Aduk kembali hingga tercampur rata. Saya masak paprikanya sebentar saja agar teksturnya masih crunchy. Angkat dan sajikan dengan nasi hangat. Ini rasa udang asam manisnya lezat banget. Makan ini berasa kayak makan di restoran. Kalian harus coba bikin resep ini di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Hai semua, kali ini saya akan memasak tumis sawi putih. Ini bisa jadi ide masakan kalian untuk sehari-hari, karena rasanya yang enak dan bikinnya juga gampang. Kalau mau tahu apa aja bahannya dan gimana cara bikinnya, simak terus videonya sampai habis. Pertama, siapkan 2 buah wortel yang sudah dikupas kulitnya dan dicuci bersih. Lalu saya potong-potong menyerong. Lima lembar sawi putih ukuran sedang, saya potong seukuran 2 cm. Dan sisihkan dulu. Kemudian siapkan 3 siung bawang merah. Ini saya potong-potong tipis. Dua siung bawang putih, saya potong-potong tipis juga. Dua cabai merah besar, saya potong-potong menyerong. Lima cabai rawit merah atau sesuai selera. Saya potong-potong kecil. Selanjutnya panaskan minyak sayur secukupnya di wajan. Masukkan potongan bawang merah dan bawang putih. Tumis hingga harum dan layu. Masukkan potongan cabai dan tumis hingga layu. Masukkan 1 butir telur. Lalu kita orak-arik telurnya. Masukkan potongan wortel dan tumis sebentar.
tuangkan 100 ml air. Aduk hingga rata dan masak hingga wortel empuk dan air menyusut. Masukkan potongan sawi dan potongan daun bawang jika suka. Aduk dan tumis hingga sawi layu. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok makan saus tiram. Aduk hingga rata. Jika ingin kuahnya lebih kental, bisa menambahkan 1 sendok teh maizena yang dilarutkan dengan 2 sendok makan air. Angkat dan sajikan. Silahkan dicoba di rumah ya, karena menu ini simpel dan murah meriah, tapi rasanya enak dan sehat juga. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Hai semua, kali ini saya akan membuat rendang telur ceplok. Ini bisa jadi ide masakan kalian untuk sehari-hari. Karena rasanya yang enak dan bikinnya juga gampang. Kalau mau tahu apa aja bahannya dan gimana cara bikinnya, simak terus videonya sampai habis. Pertama, kita siapkan bumbu irisnya. Saya memakai 3 siung bawang merah, lalu saya cincang halus. Dua siung bawang putih, saya cincang halus juga. Lima cabai rawit merah atau sesuaikan dengan selera pedas masing-masing. Saya potong kecil-kecil. Selanjutnya, panaskan 2 sendok makan minyak sayur di wajan. Masukkan bawang merah dan bawang putih cincang. Tumis hingga harum. Masukkan cabai rawit dan tumis hingga layu. Masukkan 50 gram bumbu rendang instan. Aduk dan tumis hingga harum. Tambahkan 2 lembar daun jeruk. Sobek agar aromanya lebih keluar dan tumis hingga harum. Tuangkan 200 ml air. Aduk hingga rata. Tambahkan 1 sendok teh gula pasir. Aduk kembali hingga rata. Siapkan 5 butir telur ayam.
Ceplok telur satu persatu di wajan. Lalu tutup wajan dan masak telur ceplok hingga matang. Untuk tingkat kematangan telurnya silahkan sesuaikan dengan selera masing-masing. Angkat dan sajikan dengan nasi hangat. Rendang telur ceplok ini rasanya enak banget. Bikinnya juga gampang banget kan? Kalian harus cobain resep ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Hai semua, kali ini saya akan memasak tumis tahu ayam jamur. Ini bisa jadi ide masakan kalian untuk sehari-hari, karena rasanya yang enak dan bikinnya juga gampang. Kalau mau tahu apa aja bahannya dan gimana cara bikinnya, simak terus videonya sampai habis. Pertama, siapkan 250 gram daging ayam file yang sudah dicuci bersih dan dipotong kecil-kecil. Bisa memakai bagian dada atau paha sesuai selera. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh merica bubuk, dan 1 sendok makan maizena. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian diamkan selama 10 menit sampai bumbu meresap. Selanjutnya siapkan 150 gram jamur shimeji, atau silahkan pakai jamur jenis lainnya sesuai selera. Buang bagian akarnya dan pisahkan per bagian jamurnya. Lalu cuci bersih dan tiriskan. Siapkan 5 tahu putih kotak. Potong-potong sekitar 4-6 bagian, lalu sisihkan dulu. Oh iya teman-teman, ini tahunya sudah saya rebus sebentar untuk membuang kotoran dan zat-zat lainnya yang mungkin menempel. Kemudian siapkan 4 siung bawang merah. Lalu cincang kasar. Tiga siung bawang putih. Cincang kasar juga. Dua sentimeter jahe. Cincang atau digeprek juga boleh. 4 cabai merah keriting. Potong menyerong seukuran sekitar 3 cm. Tiga cabai rawit merah atau sesuai selera. Potong-potong kecil dan sisihkan dulu. Selanjutnya panaskan minyak sayur secukupnya di wajan. Masukkan potongan ayam yang sudah dimarinasi. Aduk dan tumis hingga ayam matang kecoklatan. Masukkan bawang merah, bawang putih, dan jahe cincang. Aduk dan tumis hingga harum dan matang. Masukkan potongan cabai, aduk dan tumis hingga layu.
Masukkan potongan tahu. Aduk dan tumis hingga tercampur rata. Masukkan jamur. Aduk dan tumis hingga jamur layu. Tuangkan 150 ml air, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh merica bubuk, 2 sendok teh gula palem bubuk atau gula pasir, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan saus tiram, lalu aduk hingga tercampur rata. Tambahkan 1 sendok teh maizena yang sudah dilarutkan dengan 2 sendok makan air. Aduk dan masak hingga mendidih dan mengental. Tambahkan potongan daun bawang. Aduk dan tumis hingga daun bawang layu. Angkat dan sajikan. Silahkan dicoba di rumah ya, karena ini rasanya sangat lezat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Hai semua, kali ini saya akan membuat ayam saus lada hitam. Ini bisa jadi ide masakan kalian untuk sehari-hari, karena rasanya yang enak dan bikinnya juga gampang. Kalau mau tahu apa aja bahannya dan gimana cara bikinnya, simak terus videonya sampai habis. Langkah pertama, siapkan dalam wadah 500 gram daging ayam file yang sudah dicuci dan dipotong kecil. Bisa pakai bagian dada atau paha sesuai selera. Masukkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh lada hitam bubuk, dan 1 sendok makan air perasan jeruk nipis atau lemon. Aduk hingga tercampur rata, lalu diamkan selama 10 menit sampai bumbu meresap. Kemudian untuk mencampur bahan saus lada hitamnya, saya siapkan mangkuk kecil. Lalu masukkan 1 sendok makan kecap asin, 3 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus tiram, 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh lada hitam bubuk, 2 sendok teh maizena, lalu aduk hingga tercampur rata. Tuangkan 200 ml air. Aduk kembali hingga semua bahan larut dan sisihkan dulu. Kemudian untuk bumbu irisnya, saya pakai 4 siung bawang putih, lalu saya cincang kasar. Satu buah bawang bombay, potong-potong besar dan pisahkan per lembarnya.
1 buah paprika merah. Belah dan buang bagian dalamnya, lalu potong-potong besar. Satu buah paprika hijau. Sama kita belah dan buang bagian dalamnya, lalu potong-potong besar dan sisihkan dulu. Jika tidak ada paprika, silahkan pakai cabai merah dan cabai hijau besar. Selanjutnya, panaskan 1 sendok makan minyak sayur di wajan. Masukkan potongan ayam yang sudah dimarinasi. Tambahkan 1 sendok makan minyak wijen. Aduk dan masak hingga matang dan kandungan airnya menyusut. Masukkan potongan bawang bombay dan bawang putih cincang. Aduk dan tumis hingga harum dan matang. Tuangkan larutan saus lada hitam. Aduk dan masak hingga saus mendidih dan mengental. Masukkan potongan paprika. Aduk dan masak sebentar saja dan biarkan tekstur paprikanya tetap crunchy. Tambahkan potongan daun bawang jika suka. Aduk hingga daun bawang layu, lalu angkat dan sajikan. Ayam saus lada hitam ini rasanya sangat lezat. Silahkan dicoba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Hai semua, kali ini saya akan memasak tumis jamur kuping. Ini bisa jadi ide masakan kalian untuk sehari-hari. Karena rasanya yang enak dan bikinnya juga gampang. Kalau mau tahu apa aja bahannya dan gimana cara bikinnya, simak terus videonya sampai habis. Pertama kita siapkan 250 gram jamur kuping. Ini jamurnya sudah saya cuci dan sudah saya buang bagian akarnya. Dan untuk menghilangkan bau kayunya, saya rendam dengan air garam selama 10 menit, kemudian cuci bersih. Lalu saya potong-potong jamurnya seukuran sekitar 1-2 cm. Lalu sisihkan dulu. Siapkan 1 buah wortel yang sudah dicuci dan dikupas kulitnya. Lalu saya potong-potong tipis menyerong. Untuk jenis sayuran yang dipakai, silahkan sesuaikan dengan selera masing-masing aja. 10 batang buncis. Saya potong-potong menyerong seukuran sekitar 3 cm. 3 lembar sawi putih, potong-potong seukuran sekitar 2 cm, dan sisihkan dulu. Semua sayuran yang saya pakai sudah dicuci dulu ya. Selanjutnya siapkan 3 siung bawang putih, lalu saya cincang kasar. Setengah buah bawang bombay, potong-potong kasar, lalu pisahkan per lembarnya. Kemudian panaskan minyak sayur secukupnya di wajan.
Masukkan bawang putih cincang dan tumis hingga harum. Masukkan potongan bawang bombay dan tumis hingga harum dan layu. Masukkan potongan wortel dan jamur kuping. Aduk dan tumis hingga layu. Jika memakai sayuran jenis lain, masukkan sayuran yang lebih lama matang lebih dulu ya. Masukkan potongan buncis dan tumis kembali hingga layu. Tambahkan 2 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh kecap manis, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh merica bubuk, 1/4 sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Lalu aduk hingga tercampur rata. Tuangkan 1 sendok teh maizena yang sudah dilarutkan dengan 200 ml air. Aduk dan masak hingga mendidih dan mengental. Masukkan potongan sawi putih dan tambahkan potongan daun bawang jika suka. Tumis kembali hingga sayuran layu. Lalu angkat dan sajikan. Silahkan dicoba di rumah ya, karena ini rasanya lezat dan sehat juga. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Hai semua, di video kali ini saya akan membuat ayam panggang teflon dengan saus asam pedas manis, lengkap dengan kentang dan juga sayurannya. Ini gampang banget bikinnya, tapi rasanya enak banget ya. Kalau mau tahu gimana cara saya membuatnya, silakan simak videonya sampai habis. Langkah pertama, saya siapkan sepasang dada ayam tanpa tulang yang sudah dicuci bersih. Atau kalau mau pakai bagian paha juga silahkan ya, sesuai selera. Lalu potong dada ayam menjadi 2 bagian. Kemudian kerat-kerat agar nanti bumbunya bisa meresap sampai ke dalam. Sisi sebaliknya juga dikerat-kerat ya. Kemudian keringkan semua sisi daging ayam dengan tisu dapur agar nanti bumbunya bisa meresap dengan baik dan saat dipanggang tidak banyak mengeluarkan air. Lalu tuangkan 1 sendok makan air perasan lemon atau jeruk nipis, 2 siung bawang putih yang dihaluskan, 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh lada hitam bubuk. Kemudian ratakan bumbu ke seluruh permukaan daging ayam. Lalu kita akan diamkan selama 30 menit sampai 1 jam agar bumbunya meresap. Selanjutnya siapkan mangkuk untuk mencampur bahan sausnya.
Masukkan 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh lada bubuk, 2 sendok makan gula palem bubuk atau gula pasir, 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok teh kecap asin, 1 sendok teh kecap manis, 1 sendok makan saus tiram, 2 sendok makan saus sambal, dan 1 sendok makan air perasan lemon atau jeruk nipis. Lalu aduk hingga rata. Tuangkan 100 ml air. Aduk lagi hingga bahan saus larut dengan air. Dan sisihkan dulu. Kemudian siapkan 2 buah kentang ukuran sedang yang sudah dikupas kulitnya dan dicuci bersih. Lalu potong-potong sesuai selera. Masukkan potongan kentang ke dalam panci. Tuangkan air secukupnya hingga kentang terendam. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Rebus kentang hingga matang. Ini saya rebus selama 5 menit dengan api sedang. Angkat dan tiriskan. Kemudian untuk sayurannya saya memakai segenggam buncis. Potong sekitar 3-4 cm. Saya juga pakai 1 buah wortel ukuran sedang. Lalu saya bagi menjadi 3 bagian. Dan saya potong-potong memanjang. Atau silahkan pakai sayuran jenis lain sesuai selera. Kemudian masukkan potongan wortel ke dalam panci. Tuangkan air secukupnya hingga wortel terendam. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Rebus hingga air mendidih. Masukkan potongan buncis. Rebus hingga airnya mendidih kembali. Angkat. Dan masukkan ke dalam air dingin untuk menghentikan proses memasak dan agar sayurannya tetap segar. Lalu tiriskan. Selanjutnya panaskan teflon. Masukkan 2 sendok makan margarin. Ratakan margarin ke seluruh permukaan wajan. Masukkan ayam yang sudah dimarinasi. Panggang hingga sisi bagian bawahnya matang. Balikkan dan panggang lagi sampai sisi sebelahnya matang. Saya juga masukkan kentang yang sudah direbus ke dalam teflon. Ini kentangnya akan saya panggang sebentar sampai warnanya agak kecoklatan dan ada aroma terpanggangnya. Jika ayam sudah benar-benar matang, kita bisa angkat dan tiriskan. Jangan terlalu lama dipanggang agar nanti dagingnya tidak kering. Kemudian siapkan teflon untuk membuat sausnya.
Masukkan 2 sendok makan margarin. Masukkan 2 siung bawang putih yang sudah dicincang. Tumis hingga bawang putih harum dan kekuningan. Tuangkan larutan saus. Masak hingga mendidih. Larutkan 1 sendok teh maizena dengan 2 sendok makan air. Tuangkan ke larutan saus. Aduk dan masak hingga mendidih dan mengental. Angkat dan siramkan saus di atas ayam panggang yang disajikan dengan kentang dan sayuran. Nah, ini kelihatan ya, daging ayamnya lembut dan matang sampai ke dalam. Bumbunya juga meresap dan rasa sausnya ini enak banget. Silahkan dicoba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.